Diangkat dari kisah nyata tentang peristiwa kecelakaan pesawat Uruguay yang terjatuh di Pegunungan Andes pada tanggal 13 Oktober 1972. Pesawat ini mengangkut tim rugby Uruguay beserta teman-teman dan keluarganya yang merupakan lulusan dari Universitas Stella Maris. Total penumpang adalah 45 orang dan hanya 16 orang di antara mereka yang selamat. Mari kita mulai kisahnya. Ini merupakan kisah pengalaman sekelompok tim rugby mahasiswa dari Uruguay yang dalam perjalanan ke Peru, pesawat yang mereka tumpangi jatuh di Pegunungan Andes. Dalam kecelakaan ini, tidak semua penumpang tewas. Mereka yang bertahan hidup inilah yang akhirnya harus melewati pertarungan batin yang mengerikan dan tidak dapat mereka bayangkan sebelumnya. Hingga akhirnya yang tersisa hanya 16 orang yang dapat diselamatkan dengan kondisi fisik yang sangat memprihatinkan. Kisah bermula dari keinginan sekelompok tim rugby mahasiswa yang ingin mengadakan pertandingan kembali di Peru. Mereka lantas menyewa sebuah pesawat terbang bernama Fairchild. Dalam perjalanan dari Uruguay menuju Peru, pesawat yang mereka sewa terpaksa melakukan pendaratan di Argentina karena cuaca buruk di atas Pegunungan Andes. Pertemuan antara panas matahari bertemu dengan udara dingin Pegunungan Andes di siang hari dapat membahayakan pesawat manapun yang melintas di atasnya. Tim rugby mahasiswa ini dan penumpang lainnya bermalam di Argentina selama 1 malam. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan dengan pesawat yang mereka sewa tersebut. Sekelompok mahasiswa ini berusia antara 20 tahunan dengan tubuh tinggi besar layaknya pemain rugby. Namun keceriaan mereka berubah seketika. Sewaktu melewati puncak gunung Andes, pesawat yang mereka sewa tersebut mengalami gangguan mesin, dan akhirnya Fairchild jatuh tepat di atas salah satu puncak tertinggi Andes. Pesawat terseret sangat jauh dan mendarat dengan lambung pesawat. Fairchild akhirnya berhenti setelah menabrak sebuah bukit. Ekor pesawat terpisah dari badan pesawat, dan kedua sayap pesawat pun sudah tidak lagi menyatu dengan badan pesawat. Fairchild terlihat seperti cacing dari kejauhan. Kira-kira begitulah yang digambarkan seorang paranormal yang ikut melakukan pencarian. Penumpang yang selamat kemudian berusaha menolong penumpang lain yang terluka, meski ada beberapa penumpang yang sudah tewas. Mereka yang terluka kemudian mendapat perawatan seadanya semampu mereka, sementara yang tewas dikeluarkan dari badan pesawat dan dibaringkan di salju tebal di luar. Ada seorang penumpang selamat yang merupakan mahasiswa kedokteran, yang mengambil tugas untuk membantu pengobatan para korban yang terluka. Sementara yang lainnya membantu mengeluarkan korban-korban lain yang masih terjepit di antara kursi-kursi penumpang. Malam itu mereka bertahan di dalam pesawat, karena ada badai salju hebat yang melanda Pegunungan Andes. Dan badai salju itu pun menewaskan beberapa orang lagi malam itu. Mereka yang masih hidup setelah kecelakaan dahsyat itu harus bertahan dengan dinginnya puncak Andes dan tanpa perbekalan apapun. Bahkan mereka tidak memakai pakaian yang cukup hangat untuk bertahan di suhu minus. Seluruh penumpang yang tertinggal kemudian membongkar barang-barang di dalam pesawat untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Tetapi makanan yang ada hanyalah coklat dan sebotol anggur, dan harus dibagi sama rata kepada seluruh penumpang Fairchild yang masih hidup. Dan mereka memutuskan akan menghemat jatah makanan itu, sampai bantuan datang menyelamatkan mereka. Sehingga mereka hanya makan sepotong kecil coklat dan setengah tutup botol anggur untuk bertahan hidup. Kondisi mereka yang selamat kian memburuk. Luka-luka pun tak membaik. Jenazah korban yang meninggal pun dibiarkan begitu saja, dan tetap awet karena tertimbun salju. Pada malam hari, mereka tidur di dalam badan pesawat yang sudah hancur, menutupi jendela-jendelanya yang terbuka dengan kain-kain dan tumpukan tas untuk menahan hembusan angin yang dingin menusuk. Sambil berharap datangnya bala bantuan atau setidaknya melihat pesawat yang akan melintasi daerah itu. Lalu seseorang di antara mereka mengambil inisiatif untuk mencari makanan lain yang lebih berenergi untuk dapat bertahan hidup. Dialah seorang mahasiswa kedokteran tingkat 2 Roberto Canessa. Ia mengambil potongan pesawat yang dapat dijadikan pisau dan tanpa ragu memotong daging jenazah korban menjadi potongan-potongan sebesar kotak korek api. Pada awalnya, hampir semua menolak usul itu. Tapi perlahan-lahan, dengan memahami situasi yang mereka alami, akhirnya mereka menyadari kalau mereka tidak punya pilihan lain, selain ikut mengiris daging dari mayat-mayat itu untuk dijadikan makanan. Adegan itu menunjukkan bagaimana dengan susah payah mereka memasukkan potongan daging yang dicungkilnya dari bagian pinggang salah satu mayat itu ke dalam mulutnya. Berusaha mati-matian melawan rasa ingin muntah dan menelannya dengan bantuan segenggam salju yang dimasukkan dengan terburu-buru ke dalam mulutnya. Mereka semua tentu tak dapat membayangkan hal ini dapat terjadi. Namun bantuan belum tentu akan datang keesokan harinya. Dengan ragu-ragu satu persatu dari mereka akhirnya menyerah kepada rasa lapar yang amat sangat, dan memakan daging manusia itu mentah-mentah yang telah dikeringkan di atas atap. Beberapa orang lantas membuat tanda sos dari lipstik yang mereka temukan dari tas penumpang. Namun baru menyelesaikan huruf S yang pertama,
Mereka menyerah karena merasa itu tidak akan berhasil. Beberapa pesawat dalam hari-hari berikutnya mereka melihat sebuah pesawat kecil terbang melintasi tempat itu. Mereka segera berkerumun keluar dan melambaikan tangan. Pesawat itu berputar-putar beberapa kali, dan Fernando yakin kalau pilot pesawat itu sudah melihat mereka, dan akan kembali untuk membawa bantuan. Mereka begitu bersuka cita. Dan dengan percaya diri mereka menghabiskan stok makanan mereka yang tersisa semuanya pada malam itu. Karena yakin kalau besok akan ada helikopter yang datang menjemput dan menyelamatkan mereka. Tapi kenyataan berkata lain. Ternyata pesawat itu tidak melihat mereka dan karena itu tidak pernah kembali untuk menyelamatkan mereka. Maka penderitaan mereka pun semakin bertambah karena jatah makanan mereka sudah habis. Penumpang yang masih hidup namun terjebak di himpit bangkai pesawat kondisinya makin buruk. Yang menyedihkan akhirnya satu persatu meninggal. Mereka yang paling sehat lantas dikirim untuk melakukan ekspedisi dengan bekal daging manusia. Ekspedisi yang pertama tidak menghasilkan apapun. Malah tim ekspedisi pertama hanya menemukan jenazah penumpang Fairchild yang masih terikat di kursinya dan mereka akhirnya kembali ke badan pesawat. Semua korban selamat yang lain makin terpuruk kondisi kejiwaannya karena kegagalan ini. Bahkan lebih buruk lagi untuk dua orang tim ekspedisi pertama yang salah satunya sampai tidak menyadari bahwa sepatu yang dipakainya sudah terlepas karena kakinya sudah mati rasa. Tak mau menyerah kepada keadaan, mereka mengirim lagi tim ekspedisi kedua. Di antaranya Roberto Canessa dan Nando Parrado serta seorang teknisi. Tim ini cukup berhasil karena setelah berjalan sangat jauh ke arah yang berbeda dengan tim pertama, tim ini berhasil menemukan ekor pesawat. Mereka bagai menemukan harta karun. Karena di sana terdapat berbagai macam bahan makanan dan juga seluruh bagasi penumpang serta baterai yang bisa dipergunakan untuk menyalakan radio. Tim ini lalu kembali ke badan pesawat dengan membawa barang yang dapat dibagi untuk korban lainnya. Dengan baterai yang mereka temukan tadi, dapat didengar siaran radio dari Peru dan Argentina bahwa berita pencarian pesawat Fairchild terus dilakukan. Bencana tak henti-hentinya datang. Longsoran salju tepat jatuh menutup seluruh rumah mereka. Dan menewaskan 8 orang korban selamat itu hidup-hidup. Mereka yang selamat semakin terpukul atas bencana itu. Terlebih lagi Javier Metol yang kehilangan istrinya Liliana Metol, seorang wanita penuh kasih yang dijadikan tempat bersandar mahasiswa itu. Ini kembali membangkitkan semangat mereka untuk mengirim tim ekspedisi ketiga yang terdiri dari Roberto Canessa, Nando Parrado, dan Vizitin. Tim ketiga akhirnya berangkat lagi untuk mendaki. Kali ini dengan tujuan untuk mencari daerah pemukiman penduduk sejauh mereka bisa berjalan kaki. Dari sana mereka akan mencari bantuan untuk menjemput kawan-kawan mereka yang tersisa. Mereka kembali setelah memperlengkapi diri dengan jatah daging, kantung tidur yang bisa menahan panas dan sepatu yang lebih kuat karena dililit dengan tali. Dari awal memang sudah bisa dipastikan kalau perjalanan ini tidak akan mudah. Mereka hanya berbekal keyakinan kalau Peru berada di arah barat, tapi tidak tahu akan sejauh apa perjalanannya. Dalam perjalanan panjang ini seorang di antara mereka tak sanggup melanjutkan perjalanan, dan ketika itu Nando Parrado yang paling bersemangat naik ke atas sebuah batu di puncak dan dari kejauhan ia melihat ada bagian gunung yang tidak tertutup salju dengan jarak tempuh sekitar 10 hari. Dengan berbekal daging manusia yang mereka bawa rasanya tidak mungkin untuk mencapai daerah itu dengan bekal yang hanya cukup untuk 3 hari. Nando Parrado lalu mengirim pulang Vizitin dari tim, namun mengambil seluruh perbekalan. Kini hanya tinggal Nando Parrado dan Roberto Canessa yang melanjutkan perjalanan meskipun Roberto Canessa seringkali menyerah dan tidak sanggup lagi berjalan. Setelah berhari-hari lamanya mereka berjalan, Nando terpeleset dan meluncur jauh hampir ke kaki gunung namun ia selamat dan tidak terluka. Canessa menyusulnya. Mereka melanjutkan lagi perjalanan itu hingga menemukan sungai Gletser, dan suhu di sana lebih hangat dari sebelumnya menjadikan daging-daging yang mereka bawa mulai membusuk, dan karena itulah Canessa terserang diare. Nando Parrado tetap bersemangat hingga dia menemukan kawanan sapi dan dia yakin bahwa pasti ada pemiliknya. Keesokan harinya Nando melihat pengembala berkuda menggiring sapi tersebut namun pengembala itu melihatnya dan berjanji akan kembali. Seorang pengembala itu kembali dan melemparkan kertas ke seberang sungai tempat Nando berdiri, dan Nando menuliskan bahwa mereka adalah korban pesawat Fairchild, dan 14 orang masih menunggu di atas puncak Andes. Pengembala itu kembali dan akhirnya Nando Parrado dan Roberto Canessa dibawa ke rumah singgah di kaki gunung itu. Dan untuk pertama kalinya setelah 72 hari, mereka dapat memakan sesuatu selain daging manusia. Nando dan Roberto hanya mengatakan bahwa mereka dapat bertahan karena memakan coklat yang dibeli ketika transit di Argentina. Bantuan datang beberapa hari setelahnya untuk mengangkut semua korban yang menunggu di puncak Andes itu. Keluarga dan orang tua korban yang terus-menerus mencari selama lebih dari 2 bulan itu sampai mendapat julukan orang gila yang mencari anaknya.
Dengan helikopter kepolisian di Peru dan Nando Parado sebagai penunjuk jalan, mereka segera ke lokasi badan pesawat. Ternyata mereka selama ini berada di ketinggian 13.500 m dan sulit dibayangkan dapat bertahan selama itu. Ketika semua orang yang sudah putus asa menunggu dalam diam di bangkai pesawat, mereka mendengar suara helikopter yang mendekat, kemudian buru-buru berlari keluar untuk melihat. Dan terlihatlah kedua orang teman mereka yang dengan berani telah melintasi dan menaklukkan puncak gunung es itu dengan peralatan seadanya, melambaikan tangan dari atas helikopter. Semua tertawa sambil menangis dan melambaikan tangan. Ketika semua sudah terselamatkan, semua korban yang selamat dibawa ke rumah sakit setempat. Kondisi mereka sangat menyedihkan bagai tulang yang hanya dilapisi kulit. Tidak terlihat seperti seorang pemain rugby yang bertubuh besar. Sebagian besar di antara mereka menceritakan semua pengalaman selama 72 hari itu, termasuk ketika harus memakan daging teman-teman mereka sendiri. Meskipun sangat terkejut, namun hal itu pada akhirnya dapat diterima karena tidak ada apapun di atas puncak Andes selain hamparan es. Antropopagi, kanibalisme, yang terjadi ini dapat diterima, bahkan oleh orang tua yang tahu bahwa anaknya yang meninggal telah dimakan, namun itu semua telah menyelamatkan ke-16 korban selamat lainnya. Sungguh mukjizat bahwa mereka ditemukan menjelang Natal. Kini mereka semua telah berusia sekitar 50 tahunan, dan setiap tahun mereka mengunjungi rumah mereka selama 72 hari itu di atas puncak Andes. Atas kejadian itu, kini mereka benar-benar menghargai hidup. Nando Parado telah sukses sebagai CEO dari beberapa perusahaan di Uruguay. Banyak pelajaran yang bisa diambil, bahwa peristiwa yang mereka alami itu bukan sebuah hukuman dari Tuhan. Terlebih lagi para pemuda-pemuda ini semuanya tidak pernah sedikit pun lupa akan Tuhan di tengah cobaan yang mereka terima. Mereka selalu berdoa sebelum tidur. Juga mereka tidak pernah menyerah begitu saja pada keadaan. Kalau saja mereka tidak melakukan ekspedisi itu, mungkin mereka tidak akan pernah ditemukan. Sungguh suatu kisah yang sangat menggugah semangat dan keberanian. Semua pemuda-pemuda itu malah merasa sangat beruntung, karena masih banyak orang yang mengalami penderitaan lebih berat dari mereka. Di sini pun ditunjukkan kuasa Tuhan yang Maha Esa sangat besar. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya dan mendengar doa semua umat manusia.